Bismillahirrahmanirrahim. Secara mandiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jemaah rahmati Allah, puji dan syukur alhamdulillah senantiasa kita ucapkan kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan. Berapa waktu yang lalu Bapak Ibu saya mengunjungi negeri yang paling dicintai oleh kaum muslimin. Namanya negeri Makkah dan Madinah. Di sana saya punya renungan Bapak Ibu. Apa renungan saya sampaikan pada jamaah waktu itu? Pada kawan-kawan yang ikut bersama saya ke Masjid Nabawi. Apa saya sampaikan Pak? Inilah di antara hal yang membuat kita terharu dengan kaum muslimin. Apa itu? Tempat ibadah yang paling ramai dikunjungi oleh pemeluknya. Tempat ibadah yang paling ramai orang datang ke tempat ibadah tersebut. Dan itu Bapak Ibu, orang datang bertahun-tahun yang ngumpul piti. Dan saya mengenal banyak orang, kalau pergi umrah saja Bapak Ibu, mungkin kalau uang pergi umrahnya kira-kira 20 juta, 20 tahun pula yang ngumpul piti dulu, baru bisa pergi umrah. Apa yang ingin kita maksud Bapak Ibu? Saya mohon maaf tidak jualan tentang umrah. Apa yang ingin kita maksud? Bahwasanya di antara hal yang akan menjadikan kita bahagia dengan Islam, kita punya tempat yang di sana kaum muslimin tingkat ibadahnya paling tinggi. Tidak ada bandingnya dengan agama yang lain. Perhatikanlah negeri Vatikan, agamanya Nasara atau Kristen. Perhatikan negeri Yerusalem, agamanya Yahudi. Atau Bali sekalipun, atau India sekalipun, tidak ada tingkat pengunjungnya sebanyak kota Makkah dan Madinah. Lalu Bapak Ibu, itu nampai nama piti. Kalaulah seandainya ke sana gratis, tinggal bayar ongkos saja, tidak bayar-bayar yang lain, saya yakin kota Makkah dan Madinah enggak akan bisa menampung kaum muslimin. Dan ini Bapak Ibu sebuah keterharuan bagi kita umat Islam. Dan sebenarnya juga keterharuan yang kedua melihat wajah-wajah bapak-bapak, ibu-ibu. Barangkali jarang-jarang di masjid-masjid yang kita subuhnya banyak. Kalau di Mesir sana, Bapak Ibu tadi ceritanya Kairo, di Mesir sana, solat subuh biasanya bapak-bapak 4 saf. Ibu-ibunya, tapi ibu lantai 2 mungkin 3 saf, tapi agak sedikit jumlahnya. Kenapa? Karena bapak-bapak lebih dianjurkan. Banyak luar biasa. Tiba di kita, kalau kita pergi solat subuh Bapak Ibu, di kebanyakan masjid, perginya bapak-bapak ketika azan, bapak-bapak kalau pergi ketika azan, langsung dia membuka masjid, langsung dia azan, langsung ini qamat, langsung ini imam sekali tunjuk tutik masjid balik. Kenapa itu Bapak Ibu? Kondisi realita. Realita hari ini di sebahagian masjid-masjid kaum muslimin. Lalu solat, nanti imamnya solat, tak terdengar lah suara ke belakang tu. Lepas ya ibu, sialah jadi imam di muka gini tu ya. Tak terdengar suara ke muka. Kenapa? Imamnya lagi yang bermasalah. Lalu masalah berikutnya, sound sistemnya lagi yang bermasalah. Masalah berikutnya, tiba jemaahnya, kunci musola tak sobok. Mana kunci? Mana kunci? Siapa kunci tadi malam? Dengan berbagai jenis masalah yang ada, intinya Bapak Ibu, ini di antara pelajaran penting yang bisa kita ambil bahwa solat subuh di antara solat yang sangat menentukan bagi kaum muslimin kebangkitan Islam ke depan. Dan solat subuh juga Bapak Ibu akan mendatangkan kebahagiaan. Akan mendatangkan kebahagiaan. Apa kata Nabi SAW?
Dalam hadis disebutkan, kata Nabi SAW, kalau malam-malam Bapak Ibu, maka syaitan akan mengikatkan 3 ikatan di kepala kita. Maka 3 ikatan ini baru akan hilang kalau dia lakukan. Yang pertama, Bapak Ibu ingat-ingat. Yang pertama dia membaca doa. Baca doa aja kalau Pak. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kalau dia baca ini doa, maka hilanglah 1 ikatan, kata Nabi. Yang kedua, dia berwudu, bersih-bersih ke kamar mandi, membuang segala kotoran, segala macam, membersihkan mulutnya, bersiwak, gosok gigi, segala macam. Yang kedua. Yang ketiga, kemudian dia solat. Solat di sini sebagai ulama hadis menyebutkan maknanya solat subuh. Kalau dia lakukan 3 ini Bapak Ibu, apa kata Nabi? Fa asbahat nasyitan thayyiban nafsi. Maka jadilah dia subuh-subuh itu kondisi kejiwaannya fit, kondisi kejiwaannya membaik. Awak balik takkan tuak tadi subuh Ustaz. Ini lain cerita ni Bapak. Mungkin tidak terbiasa, mungkin memang pikiran sesubuh ingin tidur. Tapi secara umum kata Nabi SAW, orang yang subuh berjamaah atau solat subuh secara umum, bagi kaum ibu mungkin dia solat subuh di rumah, maka fa asbahat nasyitan thayyiban nafsi. Jadilah kejiwaannya pagi-pagi itu membaik, kemudian dia bersemangat. Wa illa, kalau ini tidak dia lakukan Bapak Ibu, apa yang terjadi? Mungkin saja jago lalu sama mana hujan tadi. Jago lalu seorang Bapak Ibu lah mondeh sekali. Baru azan di masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lah pagi lu hari. Coba perhatikan Bapak Ibu, Muslim jago lalu baru lama galau sekali. Apa yang terjadi? Maka yakinlah kehidupannya setelah itu kurang bahagia. Berbeda dengan Muslim yang akan bahagia Bapak Ibu jago lalu optimis. Alhamdulillahillazi ahyana. Sekalipun saya yakin dan percaya kita punya masalah masing-masing. Kita punya pekerjaan masing-masing yang menunggu yang setumpuk banyaknya. Kalau adalah waktu 40 jam, maka kita akan habiskan waktu itu untuk bekerja. Tapi yang namanya Muslim, jangan mengawali kehidupannya dengan monde. Jangan mengawali kehidupannya, lah pagi lo porojo lo le. Lah pagi lo ikut lo kan dikakok le. Kenapa Bapak Ibu? Itu akan menjadikan kita hidup enggak bahagia. Tapi kalau dia baca doa bahagia. Kalau tidak dia lakukan baca doa, berwuduk mungkin ada tapi terlambat. Solat subuh apalagi. Sekalipun saya mohon maaf Bapak Ibu udah kaum bapak. Kaum bapak punya kebiasaan yang perlu kita perbaiki, yang sudah lama diingatkan oleh Nabi. Dan ini di antara hal yang sangat diperhatikan oleh Umar bin Khattab di zaman khilafahnya. Apa itu? Kebiasaan bergadang. Karena bergadang Bapak Ibu hukum asalnya makruh. Terutama bapak-bapak. Mota. Lah jangan seboleh dia. Capek dia kalau malam kau. Mota, nonton. Lah jangan doa. Kalau malam kau dia muka TV santarinya. Apa yang terjadi? Subuhnya susah bangunnya. Subuhnya susah. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau dia terlambat solat subuh, apa yang terjadi? Fa asbahat khabisan nafsi kaslan. Jadilah dia pagi-pagi kondisi kejiwaannya memburuk. Kalau apa-apa, kadang-kadang pagi-pagi lah kan ambil tanya ibu sekali. Tak ambil saja kopi seketik, lama mana ambil kopi. Tak lama dia duduk sekor. Kenapa itu Bapak Ibu? Pagi-pagi baru. Lalu kaslan, malas. Sebagian orang Bapak Ibu, salah saya mohon maaf mungkin minum pagi, sarapan pagi. Kamu ngalah kau jauh gini ya, lah jam 9 hari. Apa makna Bapak Ibu? Malas. Kenapa enggak punya pandangan masa depan? Oleh karena itu 3 sunnah ini Bapak Ibu, membaca doa, berwudu, kemudian solat subuh, maka akan menjadikan kita fa asbahat nasyitan thayyiban nafsi. Baik. Jadi kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Islam. Salawat dan salam, sekalipun saya mohon maaf Bapak Ibu mukadimahnya agak panjang. Juga saya mohon maaf tidak ada kata-kata penghormatan ditumpangkan saja kepada pembicara sebelumnya. Salawat dan salam buat baginda Nabi SAW. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, Nabi, umur berapa Nabi diutus Pak? 40 tahun.
Sebelum 40 jadi Nabi atau alun? Udah ibu? Belum, namanya Muhammad saja. Belum ada Rasulullah, belum ada Nabiullah. Makanya Nabi diutus umur 40 tahun. Makanya dalam berapa lafaz doa Bapak Ibu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Supaya awak faham bahwasanya Nabi ini asalnya adalah hamba. Dia manusia biasa lalu dimuliakan dengan risalah. Lalu Nabi ini Bapak Ibu untuk apa Allah utus? Untuk majan kita agama Islam. Kalau ni batu agama Islam, kasih beraja Ustaz kepada Nabi. Jamaah-jamaah nan banyak ko sakit kepala kami Ustaz, belajar belajar Islam, belajarnya kepada Nabi SAW. Karena Nabi Bapak Ibu akan mengajarkan kepada kita cara. Karena Islam Bapak Ibu, indak bisa niatnya saja elok dah. Caranya betul apa? Niatnya betul, caranya harus betul. Kalau niatnya betul, caranya salah, saya yakin hasilnya pasti salah. Nanti kita ambil contoh urusan agama dulu, urusan dunia lah dulu. Ibu lebih pandai ambil goreng ayam. Lah Ustaz. Ambo aja caranya berbeda. Nanti apa-apa tinggal makan goreng ayamnya. Ibu nanti kalau pulang ke rumah, masukkan minyaknya ke dalam kuali. Iduin api, ada masuk minyak kuali itu. Iduin api, masukkan ayamnya sekali. Masukkan ladonya sekali. Masukkan bawangnya sekali. Masukkan garamnya sekali. Dikacau setengah jam sampai menggelagak. Lah bisa dimakan goreng ayam tu Pak. Goreng ayam tu Ustaz. Di mana salahnya itu Bapak Ibu? Caranya yang salah. Oh bahannya sama semua. Kalau ditanya ibu-ibu, Bu, untuk apa buat goreng ayam? Iya Ustaz, udah wak kau makan. Suami wak nan sayang kau makan, anak-anak kau makan, lalu dibuat goreng ayam. Tapi ketika caranya salah, tidak jadi goreng ayam. Makanya Bapak Ibu, jangan hanya terkadang kita ini, niat kami kan elok Ustaz. Iya, tapi niat yang bagus belum cukup, kecuali disempurnakan dengan cara yang benar. Siapa nama jalan cara itu? Nabi. Saya ni orang Payakumbuh Bapak Ibu. Kita punya makanan, artinya orang Payakumbuh terkenal dengan sebuah makanan namanya rendang talua. Tapi saya yakin bapak ibu-ibu kalau masak dia buatnya talua buih berendang. Ya, talua buih sama juga bahannya, tapi cara pengolahannya beda. Kalau rendang talua, dikocok talua dulu, juta puan segala macam, nanti baru direndang. Kalau talua buih berendang, dibuih keluar rendang, dia buih talua, maksudnya talua ke dalam. Apa yang membedakan Bapak Ibu? Cara. Kalau caranya benar, jadinya rendang telur. Kalau ibu-ibu buat, itu namanya telur buih berendang. Di mana salahnya? Salahnya cara. Oleh karena itu Bapak Ibu, Nabi mengajarkan cara. Asalai cara nan diajar Nabi, itu kita terima. Asalai nan diajar Nabi, kita akan terima dengan kata-kata sami'na wa ata'na. Sekalipun enggak baik kadang-kadang dia awak. Tak sama model orang kami tu Ustaz. Orang siswa tak sama tu Ustaz. Tak sama model sajak guru-guru kami siswa. Masalahnya Bapak Ibu, bukan masalah kita tidak menghormati mereka. Tapi masalahnya kita kembali kepada dalil. Itu baiknya ya belajar. Obatnya dengan belajar. Ini Bapak Ibu kalau datang solat subuh dari sekeliling kota Bukit Tinggi dan Agam sampai di Siko, nan sekali ko dek rami Ustaz 7 rakaat lah kita buat, beko siang wak sesandar saja kerajaan rumah lain. Bisa itu Pak? Enggak bisa. Kenapa? Caranya salah. Yang namanya solat subuh pasti dia 2 rakaat semenjak disyariatkan sampai nanti hari kiamat. Caranya model itu Nabi ajan. Ustaz, 2 rakaat tu kurang Ustaz. Waktu tu lama awak tambah lagi 8 bagi bonus. Kita katakan, lah, enggak bisa. Ustaz, waktu tu subuh aku kan lapang kerja nak ada kita pupuh 7 balik because siang kita nak salat. Enggak bisa. Kenapa? Caranya itu Nabi yang ajarkan. Makanya Bapak Ibu, siapapun yang mengaji, siapapun kita belajar, maka selagi dia mengajarkan Al-Quran dan Sunnah, laijale, maka amalkanlah. Kalau tidak Bapak Ibu, pinggirkan saja. Mubazir. Kalau istilah orang kita Bapak Ibu, bakaciu jupiti nak laku.
Nang sangko, ialah banyak biti kecil. Lai tahu kecil pak. Celengan. Yang disangka celengan kita isinya banyak. Tapi nanti masuknya biti lima piah. Ya takkan biti lima piah pak. Biti lima piah, lah sakaruang biti lima piah. Ada buka celengan. Lalu dibawa ke pasar. Kita orang pasar. Iko gak salati karuangnya pak bawa Madinah laku di kami. Kenapa? Melakukan sesuatu yang tidak ada dalilnya sama seperti ibarat bercelengan dengan uang yang tidak laku. Mubazir. Ma biya-biya wakatu. Ma biya-biya umur. Ma biya-biya tanago. Ma biya-biya semuanya habis. Faedahnya tidak ada. Baik. Bapak Ibu jamaah rahmati Allah, pada pagi hari ini. Pertama yang perlu barangkali kita ingatkan Bapak Ibu. Ada namanya azkarus sabah wa azkarul masa. Zikir pagi dan zikir petang. Lai pernah pak mendengar zikir pagi? Lah pernah diamalkan? Alhamdulillah. Ibu-ibu, lah ibu. Azkarus sabah wa azkarul masa. Kalau saya Bapak Ibu di Payakumbuh sana, kita punya kajian tafsir 3 kali seminggu. Tadi belakang sudah berjalan mungkin 3 tahun juga seperti yang diceritakan Ketua MUI tadi. Dari Anas sampai sekarang sudah masuk kepada selesai juz 29. Tapi biasa kalau saya mengaji subuh Bapak Ibu, 10 menit sebelum ngaji, zikir pagi dulu. Zikir apa? Zikir pagi. Masjid Muslimin di kota Payakumbuh sana Bapak Ibu. Kenapa? Dahulu di awal mengaji setahun 2 tahun, kita zikir paginya sesudah kajian. Jam 6:30 seperti ini Bapak Ibu selesai kajian, saya katakan Bapak Ibu, yuk kita zikir pagi. 30-50 yang mengaji, tinggal zikir paginya 2 orang, ibu-ibu, agak 5 orang bapak-bapak. Lalu saya ganti polanya. Apa polanya? Sesi subuh, saya duduk seperti ini di meja, lalu kita baca zikir pagi dulu 10 menit, baru mengaji. Kenapa Bapak Ibu? Sekalipun bukan ini tema bahasan kita, zikir pagi dan petang ini Bapak Ibu, obat segala penyakit. Awak badan awak sakit-sakit Ustaz, ada obatnya. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Ustaz, awak dia susah Ustaz, miskin, kerajo banyak piti nak ada, pagi sampai sore sampai malam kerja, uang tidak ada. Maka ada juga obatnya. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal fakri. Ustaz, awak menggalau tadi Ustaz, panganan tak di badan Ustaz, nantakana syanu di kampung segala macam. Maka Bapak Ibu ada juga obatnya. Allahumma wa amin rawati. Ini salah satu Bapak Ibu namanya lafaz di antara lafaz zikir pagi dan petang. Paling mudah mana Bapak Ibu? Beli bukunya. Ada lebih mudah caranya lain. Buka televisi Islam, maka akan disetelkan di sebagian televisi Islam di sana doa pagi, zikir pagi. Supaya apa? Supaya hidup kita ini lebih berkah Bapak Ibu. Diawali dengan zikir pagi namanya 1, zikir sore namanya 2. Nabi tiap hari baca zikir pagi dan petang. Nan kita? Aku gitu lah Bapak Ibu. Nan kita? Nabi setiap pagi baca zikir pagi dan petang. Karena biasanya Nabi Bapak Ibu selesai subuh. Seperti kita sekarang selesai subuh, maka Nabi ada berapa kajian. Biasanya Nabi berzikir dahulu, lalu salat sunnah syuruk, lalu ada beberapa kajian. Sekalipun dalam zikir dalam iktikaf Nabi itu dia membaca zikir pagi, namanya zikir pagi. Azkarus sabah bahasa Arabnya. Atau doa pagi, dan ini memang doa dikhususkan oleh Nabi dibaca di waktu di waktu pagi. Baik, ini barangkali Bapak Ibu sekadar mengingatkan. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah rahmati Allah, nama tadi sudah disebutkan namanya Abu Abdullah. Jam berapa nanti pemateri ketua datang, baru jam itu saya berhenti. Nama Abu Abdullah, kegiatan Bapak Ibu di Payakumbuh. Di Payakumbuh, asal juga Payakumbuh. Kita punya negara di Payakumbuh sana Bapak Ibu, Kabupaten 50 kota. Satu namanya negaranya Mongolia. Satu lagi namanya Andalusia. Itu tempat kampung saya namanya Mongolia itu Bapak Ibu. Saya tahu Bapak Mongolia. Mungo. Sebagian sini mungkin pergi juga ke sana, pemanjua, pembali anak. Kalau dan kurang anaknya di rumah balik ke sini. Orang sana Bapak Ibu baik-baik sekali, anak-anaknya jual saja. Orang kampung saya sangat baik sekali. Kalau Bapak Ibu ke pasar Payakumbuh, cari memanjua anak atau orang kampung Ambo tu. Namanya Mungo. Saya lahir di sana Bapak Ibu, jual anak ikan maksudnya. Saya lahir di sana Bapak Ibu, lalu dulu 6 tahun SD di kampung, 6 tahun juga di Padang Panjang.
sama seperti abang saya yang sebelah tadi, Abang Saflin. Kemudian juga baru berangkat ke Kairo, 4 tahun S1, pulang nikah, lalu kembali lagi ke sana bawa istri. Sekarang sudah punya anak 2, satu namanya Abdullah, satu lagi namanya Said. Maka saya lebih dikenal namanya Abu Abdillah. Itu artinya bapaknya si Abdullah. Kegiatan hari-hari Bapak Ibu mengasuh anak SD. Kita hari ini punya lembaga pendidikan baru kita buat 2 tahun lebih kurang. Ada tingkat TK, ada tingkat SD. Fokus untuk menghafal Quran. Fokus untuk menghafal Quran. Kita punya anak-anak selama 2 tahun kita bina, alhamdulillah Bapak Ibu. Sekalipun saya tidak ngajar Quran, saya ngajar ibadah, kemudian membantu ngajar guru-gurunya. Kita punya anak-anak selama 2 tahun kita bina Bapak Ibu bisa mencapai angka hafalannya rata-rata 8-9 juz. Itu 2 tahun yang sudah kita buka. Itu yang perempuan. Kalau laki-laki 5-6 juz selama 2 tahun. Artinya Bapak, ini lembaga memang SD kita buat agak lebih lapang dari sisi kurikulumnya. Satu juga sudah dibuka di Bukit Tinggi, kawan-kawan Bukit Tinggi buka juga. Jadi kita ambil program namanya program PKBM, ujian paket, supaya anak-anak ini bisa fokus. Insya Allah Bapak Ibu, anak-anak kita ini anak-anak yang punya kemampuan. Kita punya anak-anak bahkan sehari Bapak Ibu menghafal bisa 1 halaman. Menghafalnya satu halaman anak-anak kita. Dan insya Allah juga kita akan buka dengan program yang sama untuk tingkat SMP pada tahun ini. Intinya itu kegiatan sehari-hari yang agak lebih fokus kalau pagi, siang, sore. Barangkali juga nanti saya nggak bisa lama-lama karena hari ini kita juga ada ujian tes penerimaan untuk tingkat SMP. Tapi saya mohon nanti mungkin minta izin pada Ustaz yang datang dari Jakarta. Dia datang, saya minta izin, saya pamit pulang. Karena ada kegiatan jam 8 untuk proses penerimaan tingkat SMP. Kemudian Bapak Ibu jamaah rahmatullah, itu kegiatannya agak lebih fokus. Di samping itu juga kegiatan dakwah yang lain juga ada. Lebih banyak malam, kadang ke Bukit Tinggi juga. Sekali sebulan saya lewat juga sini Bapak Ibu, tapi terus ke sana, ke Kamang Hilia sana, Masjid Ustaz. Dari malam saya ngaji di sana juga. Baik, Bapak Ibu jamaah rahmatullah. Tema yang akan kita sampaikan pada pagi hari ini, apa temanya? Bahasa Arabnya, judulnya Tarbiyatul Aulad. Bahasa awaknya tu Ustaz, metode pendidikan anak di dalam Islam. Bahasa kerennya hari kini namanya parenting. Namanya parenting. Sekalipun saya Bapak Ibu dengan istilah-istilah keren seperti ini tidak begitu tertarik. Kenapa? Karena Islam dia punya mustalah sendiri. Dan Islam punya mustalah yang jauh lebih kuat dan kokoh. Apa itu? Tarbiyatul aulad. Sekalipun saya tidak akan bisa berbicara panjang tentang teori tentang pendidikan anak, tapi saya akan berikan Bapak Ibu poin-poinnya saja. Yang pertama, Bapak Ibu jamaah rahmati Allah, bahwasanya Islam ini Bapak Ibu, dia mempunyai metode di dalam pendidikan anak-anaknya. Apa maknanya Bapak Ibu? Supaya kita tidak lagi mencari metode-metode yang lain, metode barat, metode timur, metode ini. Kita Islam punya metode dalam pendidikan anak-anak kita. Saya kasih contoh Bapak Ibu, mungkin beberapa tahun terakhir berkembang sebuah metode. Yang ini metode caro dikembangkan oleh sebagian kawan-kawan yang agak cenderung kepada metode pendidikan barat. Apa kesimpulannya Bapak Ibu? Katanya, kalau kita mendidik anak, indak boleh kata-kata jangan. Boleh pernah Bapak mendengar tu. Kalau punya anak, wak jangan ke anak. Lalu kita katakan Bapak Ibu, lalu kita pakai apa bahasanya? Kata mereka, ya carilah bahasa yang penting, jangan pakai kata-kata jangan. Ini memang sumbernya Bapak Ibu dari psikologi barat. Lalu kita katakan, ini sebenarnya Bapak Ibu secara sederhana nampaknya elok. Iyo manih bantuannya. Bada ke ndak? Oh iyo lo yo. Ndak boleh awak kare-kare je anak tu. Mengecek jangan saya ndak boleh dah. Tapi di balik manisnya itu Bapak Ibu yang kelihatannya manis, racunnya jauh lebih dahsyat. Kenapa itu Bapak Ibu? Alasan yang pertama, bahwa kata-kata jangan itu Bapak Ibu, kata-kata jangan kalau kita hilangkan di dalam Islam, termasuk dalam metode pendidikan anak-anak kita, maka Islam ini 2 Bapak Ibu, perintah dan larangan. Perintah, solatlah, puasalah, zakatlah, hajilah, berbuat baiklah. Kalau larangan, jangan berzina, jangan membunuh, jangan menzolimi, jangan memakan harta anak yatim,
jangan memanggil panggilan yang buruk kepada saudaranya, jangan menggunjing, semuanya menggunakan kata-kata jangan. Lalu kita katakan kalau kita hilangkan jangan, apa sebenarnya racun di balik itu Bapak Ibu? Maknanya kita akan bersiap-siap menghilangkan setengah dari ajaran Islam. Cuma itulah kesimpulannya. Yang pertama, kenapa kita katakan racun? Yang kedua, Bapak Ibu jemaah rahmati Allah, kalau dihilangkan kata-kata jangan, apa maknanya? Seakan-akan mereka ini jauh lebih bijaksana dibandingkan para ulama, jauh lebih bijaksana dibandingkan Nabi, bahkan mereka merasa jauh lebih bijaksana dibandingkan Allah. Nabi saja keceknya, la taf'al haza, la tasrik. Kecek Nabi saja, kalian jangan membunuh, jangan melakukan sihir, jangan ini. Kata Allah, la tusyrik billah, jangan kalian mensekutukan Allah. Wa la yaghtab ba'dukum baghdha, jangan kalian saling menggibah dan seterusnya. Lalu maknanya apa Bapak Ibu kalau kita pakai teori itu? Maknanya seakan-akan mereka lebih bijaksana dibandingkan Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasul tidak bijaksana menggunakan kata-kata aja. Kata-kata. Bisa dipahami itu Bapak Ibu? Menunjukkan apa? Bahwa Islam dia punya cara. Enggak ada masalah kita memakai kata-kata jangan. Oh nanti masalah caranya, ini lain cerita. Mungkin pertama dengan lunak, kedua dengan keras sedikit, dengan keras lagi. Ini kan metode. Tapi menggunakan kata-kata jangan dalam pendidikan mesti ada. Kadang-kadang orang begini Bapak Ibu menyusah-nyusah diri seorang. Dia menyusah diri seorang. Misal, manji anak ke meja. Lu katanya nak boleh pakai kata jangan. Tu baca cara menyuruh anak turun dari meja. Kalau kita Bapak Ibu gampang mengatakan nak, jangan manjat meja, nanti jatuh ke bawah, selesai. Kalau mereka yang yang mengatakan tak boleh kata-kata jangan, nak, ini namanya meja. Tingginya ini 1/2 meter. Ini nanti kalau jatuh ke bawah, abang kak kan yang lama lu tak paham lu anaknya doh. Padahal kalau menggunakan jangan, sebentar selesai. Nak, jangan manjat ke sini, nanti jatuh ke bawah, selesai. Artinya apa Bapak Ibu? Ini kadang-kadang teori bagi sebagian orang dia manis, tapi isinya adalah racun. Intinya bahwa Islam dia mempunyai cara, mempunyai metode di dalam pendidikan anak-anaknya. Yang kedua, oleh karena itu Bapak Ibu, maka Muslim dia perlu mempelajari. Ini kadang-kadang yang perlu kita renung-renungi Bapak Ibu. Sekalipun saya mohon maaf kalau bapak-bapak yang sudah menginjak usia tua, mungkin mudah-mudahan tidak merasa menyesal. Ibu-ibu juga begitu. Kebanyakan kaum muslimin Bapak Ibu, dia menikah. Tetapi jarang sekali yang mempelajari bagaimana pola pendidikan anak di dalam Islam. Tu bahaya Ustaz, ya dimati bo sajalah. Kalau ditanya ke bapak, siang ngasuh anak rumah apa? Orang rumah lain rumah. Kalau ibu-ibu yang bekerja, siang ngasuh anak rumah ibu. Amak awak yang ngasuh anak rumah. Awak sitipkan di sini segala macam. Intinya apa? Sebagian orang Bapak Ibu kaum muslimin tidak pernah belajar sama sekali bagaimana Islam mendidik anak. Mungkin hanya melihat pengalaman ibunya. Mungkin hanya melihat pengalaman kebanyakan orang. Mungkin. Tapi intinya enggak pernah belajar dengan fokus. Sehingga apa yang terjadi? Seringkali terjadi asal-asalan. Padahal Bapak Ibu mempelajari fikih pendidikan anak. Atau mempelajari bagaimana cara mendidik anak. Hukumnya wajib. Apa hukumnya Ibu? Wajib. Karena fikih Islam ini Bapak Ibu, dia sebagainya mempunyai tangga. Kalau seseorang sudah akil balik, laki-laki sudah bermimpi, perempuan sudah haid, maka dia wajib mempelajari wudu, wajib mempelajari solat, wajib mempelajari mandi wajib, wajib mempelajari bagaimana berpakaian. Misalnya ibu-ibu punya anak gadis, lah haidnya, itu wajib diajar nak, nan batik aurat tu sikoa. Nan kaki tu tutup sadonya. Kenapa? Mesti diajarkan. Bapak-bapak juga begitu. Kalau punya anak gadis, jangan dibiarkan gayanya seperti gaya orang Eropah sana. Set bajunya, set serawanya. Anak laki-laki juga begitu. Kalau dia sudah akil balik, ajarkan dia berpakaian yang benar. Jangan nanti anak-anak kita kaum muslimin, tagak buatnya kata. Pakai baju Sex Pistol merek di belakang. Pakai serawa apa namanya nak? Kalau kita pakai kumbu namanya Bapak Ibu serawa pitulu. Lihat bapak serawa pitulu. 1/2 jam memasang serawanya. Pakai plastik pakai. Tamu tanggung memasang serawa. Kenapa?
Contohnya di sana, di barat sana. Padahal tak tahu nyaman tu doh, sampik nak tonggang sampik. Tapi maknanya apa Bapak Ibu? Mesti kita kaum bapak dan kaum ibu ini ajarkan anaknya bagaimana berpakaian yang benar. Supaya apa? Supaya dia tahu. Supaya dia tidak meniru orang. Abuknya tagak-tagak tu pakai lubigen. Atau bertindiak tu sikocek. Atau bertindiak tu siko. Atau lidah tu bertindiak lain. Besok tak tahu mungkin kepalanya lubangi itu Bapak Ibu. Supaya dia bisa kasih anting. Kenapa? Begitu pola pendidikan yang mereka terima. Begitu pola pendidikan yang mereka dapatkan dari lingkungan, dari kawan-kawan. Kadang-kadang awak orang tua, bapa dia anak macam itu. Sehingga terjadilah anak-anak kita memang tidak dididik sama sekali. Jadi Bapak Ibu zaman rahmati maka Muslim berkewajiban untuk mempelajari ini. Dan kami nala tua-tua ku aku Ustaz. Maka Bapak Ibu banyak-banyaklah berdoa, banyak-banyak beristighfar, sampaikan pesan sama anak-anaknya supaya nanti cucu-cucu kita Bapak Ibu menjadi cucu-cucu yang soleh dan soleha. Itu yang poin yang kedua Bapak Ibu. Pendidikan ini mesti kita pelajari. Tadi saya belum selesai. Kalau dia sudah menginjak usia menikah Bapak Ibu, dinikahkan. Kalau nak laki-laki, kok kamu cari seorang jadi, tapi jangan cari langsung jurangnya, temui walinya. Kalau perempuan, maka yang mencarikan suaminya adalah walinya. Pak, jangan dibiarkan anak gadis cari suami seorang. Beko kalau dia cari suami seorang, di absennya orang cek-cek. Januari, dibawanya kawan laki-lakinya, tiba di rumah. Bisiannya kamaknya, mak, iko mungkin yang jadi calon wak, mak. Kecek amaknya, siapa namanya? Di mana tinggal segala macam. Tu baalai, you buat cuba seketik dulu. Dicoba dia pacaran dulu maksudnya. Lalu 3 bulan yang akan datang, bawa lagi yang lain. Biasanya kamaknya, nak cocok nam petang tu mak. Kurang cocok nam petangnya. Naniko nampak ali cocok. Baan nam petang. Nam petang tak banyak gelegonya seketik. Anakku mungkin tak banyak gelegonya. 3 bulan berjalan, nak lo cocok nengko tu mak. Piti ke piti sih bukan nak. Apa maknanya Bapak Ibu? Maka anak gadisnya dia absen, dia antrikan laki-laki dan semua itu hubungannya haram. Pacaran namanya Bapak Ibu haram. Lalu bapaknya mengatakan, apa dia lah nak dia lah kadangnya pandai cari suami seorang tu. Enggak boleh Bapak Ibu. Wali dia punya kewajiban mencarikan suami. Jangan biarkan dia cari sendiri. Kalau dia cari sendiri, sama dia mencari dia ikan ruah, di dalamnya ikan lele. Kadang-kadang dia dapat ikan dan nacuknya dapat sangi ikannya. Apa yang terjadi? Pacaran. Pacaran sana, pacaran sini. Lihatlah Bapak Ibu, tempat-tempat wisata kita di Sumatera Barat ini Bapak Ibu, sakit kepala awak mencariannya. Orang pacaran panjang saja. Cuba je lihat indak. Payakumbuh, Bukit Tinggi, Panorama, Kebun Binatang, apapun tempat wisata Bapak Ibu, isinya 70% lebih orang berpacaran, sisanya baru orang berkeluarga. Siapa itu Bapak Ibu? Anak-anak kaum muslimin. Siapa itu Bapak Ibu? Anak-anak bujang dan anak-anak gadis kita kaum muslimin, bukan anak-anak orang. Bagilah misalnya ke Kepala Banda, ke Kumbu sana, ke Ngalau, ke Harau, ke Batang Tabi, ke Ayah Boba, segala macam. Isinya apa? Orang pacaran. Amaknya di rumah lama-lama. Anak awak dibawa dek kawannya pergi jalan-jalan. Anak awak dibawa dek kawannya pergi bonda-onda. Nyolah gadang pada dia sejut. Di mana salah itu Bapak Ibu? Orang tuanya yang salah. Ini kenalan tu. Kenalan itu Bapak Ibu ada caranya namanya ta'aruf dalam Islam. Apanya memperkenalkan. Lihatlah Bapak Ibu. Berkahnya pernikahan di zaman dahulu. Minangkabau zaman dahulu. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu merasakan. Ibu, bersebut japak dulu caranya. Kecil orang gaya Ustaz. Dan kalaki kau sianu tu dia ambu apa ambu yuan. Alhamdulillah berkah. Dan hari kini kalau kamu menikah, anak kamu menikah iyo, bara orang cewek yang pernah dipacari, datang-datang banyak oleh Pak Syanu. Kenapa? Cara hidup Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu orang tua perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Maka Muslim Bapak Ibu dia punya pola. Apa itu pola pendidikan Islam? Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu zaman rahmati Allah. Awak kalau mendidik anak Ustaz, saja nang kawa ajan. Saja nang ke kita ajarkan. Ini terutama saya khusus sampaikan kepada yang masih muda-muda.
Yang masih muda-muda, yang punya anak kecil segala macam. Saja nang kekitu ajan. Sekaligus juga bagi kita mungkin yang sudah punya anak besar-besar, ini ilmu yang harus kita kuasai. Baik kita sebagai orang tua maupun tidak. Namanya ilmu-ilmu dasar di dalam Islam. Ilmu-ilmu dasar dalam Islam. Makanya Bapak Ibu saya juga punya angan-angan. Mudah-mudahan ini menjadi cita-cita dan kenyataan. Bahwasanya masjid-masjid kita di seluruh Sumatera Barat ini Bapak Ibu benar-benar menjadi pusat ilmu pengetahuan. Kalau hari ini kebanyakan masjid dan musala yang pernah saya tempuh Bapak Ibu, kebanyakan baru kajian-kajian ceramah umum sajanya. Ceramah lapis, tu ditanya ke Pak, kaji tadi malam Mas Haji. Oh, ustaznya jangan ditanya. Lucu mana aku ustaznya. Hebat bananya. Si kajinya Pak. Pokoknya mantap. Enggak tahu apa yang mantap itu Bapak Ibu. Enggak tahu apa yang dipelajari. Makanya sebenarnya Bapak Ibu saya punya saran. Di banyak masjid saya sampaikan, masjid-masjid kelolalah pengajian dengan baik. Yang dibutuhkan dari jamaah itu yang diajar. Seperti yang kita singgung tadi Bapak Ibu. Bahkan ada orang Bapak Ibu sudah 50 tahun umurnya, tidak tahu zikir pagi dan petang. Coba bayangkan Bapak Ibu. Mengaji Mas Haji 3 kali seminggu. Mengaji Mas Haji 3 kali seminggu tiap malam. 3 kali seminggu setelah maghrib. Tapi tidak ada yang menjurus kepada hal yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Macam zikir pagi dan petang saja enggak belajar. Nabi setiap pagi baca zikir pagi dan petang. Dek sebagian kita baru mendengar baru. Baru kamu mulai baru. Kenapa? Kelemahan sistem pendidikan di masjid-masjid kita di zaman dahulu. Maka mungkin bapak-bapak ini kalau saya tanya, Pak, lama ngaji Mas Haji? Lama Ustaz. Saja nak pernah dikaji selama 20 tahun tu. Obi dia Ustaz, banyak mana Ustaznya. Kenapa? Tidak terpola dengan baik. Kalau dipola dengan baik Bapak Ibu, pengurus masjid bisa mengetahui 5 tahun yang lalu kita mengaji akidah dengan Ustaz Anu ko bukunya. 2 tahun yang lalu kita mengaji fikih dengan Ustaz Anu aku bukunya. Kebanyakan kalau saya diundang mengaji Bapak saya tanya, Pak pengurus kita enggak ngaji ya? Nan baru-baru nan mulai-mulai awal lah Ustaz. Wak mulai kita uduk balik. Bagus ada masalah. Tapi sayang kalau sudah 20 tahun mengaji, wuduk aja dia diulang balik kan bermasalah itu Bapak Ibu. Menunjukkan yang lama itu tidak begitu besar faedahnya. Maka ini masukkan sedikit Bapak Ibu. Mungkin barangkali ada pengurus masjid yang hadir di sini, ada pengelola majlis taklim, mesti kita pikirkan masjid-masjid, majlis taklim ini menjadi pusat ilmu pengetahuan. Baik, kembali kepada bahasan tadi Bapak Ibu, anang kita ajarkan anak kita. Atau dengan bahasa yang lain, ilmu dasar yang harus kita kuasai. Yang pertama namanya Bapak Ibu ilmu akidah. Ilmu tentang iman. Supaya iman ini Bapak Ibu tidak hanya sekali kita hafal rukun iman ada 6 1 2 3 4 5 6. Lalu ditanya oleh orang, Pak, bagaimana sifat-sifat surga? Nah, ditanya sifat-sifat surga, itu pembahasan apa itu, Pak? Pembahasan al-imanu biyaumil akhir. Ibu, apa saja sifat-sifat surga bisa ditanya oleh cucunya. Kecil ibu tu, tanyalah ke guru ngaji nak malah kau bedek nenek tu ya. Coba bayangkan Bapak Ibu, itu hal yang sederhana yang harus kita kuasai. Sifat-sifat surga, sifat-sifat neraka. Tapi karena kita mungkin enggak belajar dengan baik rukun iman, itu yang terjadi. Karena biasanya Bapak kebanyakan orang, saya mohon maaf, ini tidak terjadi. Kebanyakan kadang-kadang kalau mengaji tentang hari akhir ini Bapak Ibu, mulainya pasti dari sakaratul maut. Mulai mengaji sakaratul maut dengan apa ditutup? Dengan ketakwaan selesai. Kapan perlu kalau dia mengaji 5 masjid kajiannya sakaratul maut, takwa. Sakaratul maut, takwa. Apa maknanya? Enggak pernah beranjak kepada hal yang lebih jauh. Tentang kuburan, tentang sirat, tentang penimbangan amal, tentang sifat surga, tentang sifat neraka. Dan itu semuanya bahagian dari al-imanu biyaumil akhir. Artinya apa Bapak? Ini kan hal-hal yang sederhana. Atau contoh lain bisa ditanya, Pak, berapa pengelompokan malaikat? Yakinlah Bapak Ibu mungkin akan jawab 10 Ustaz, nama malaikat dan tugasnya. Lalu kita katakan ini jawaban kurang pas. Tidak ada dalil yang menunjukkan bahawa dibatasi kepada 10. Juga tidak semuanya nama. Ada malaikat gunung, ada malaikat rahim, ada malaikat yang mencari majlis ilmu, ada malaikat yang ngurusi awan, ada memikul arash. Ini akan pengelompokan malaikat selain yang 10 yang kita pelajari. Kalau kita hanya tahu yang 10 kan kasihan itu Bapak Ibu. Bahkan ada sebagian kita kalau disebutkan malaikat,
Nantabayang deknyo, nantabayang deknyo peri. Ibu-ibu boleh tahu peri? Peri nan di TV tu nan pakai tungkik tu cik tu bisa simsalabimnya. Kenapa? Enggak belajar dengan baik al-imanu bil malaika. Iman dengan malaikat tu banyak nonton TV. Ketika disebutkan malaikat nantabayang, tabayang ibu peri. Seorang perempuan, badannya kupu-kupu, punya sayap, punya cahaya, lalu dia punya tongkat. Kalau orang sedang kecelakaan misalnya, datang perinya. Kenapa? Enggak belajar dengan baik al-imanu bil malaika. Dan berapa pokok-pokok iman yang saya ini Bapak Ibu saya kasih contoh-contohnya saja. Karena ini yang paling penting. Dan ini Bapak Ibu akan menjaga akidah Islam. Mempelajari iman, akidah akan menjaga kemunian akidah Islam supaya kita tidak sesat. Saya kasih contoh sederhana Bapak Ibu. Di dalam al-imanu bil rusul, iman pada Rasul, kita mengatakan atau kita mendapati bahwa Nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pokok keimanan namanya Bapak Ibu. Lalu kalau ada orang yang mengaku Nabi setelah Nabi Muhammad, maka kita katakan Nabi palsu, sesat, pembohong. Kan mudah itu Bapak Ibu. Kalau orang tidak belajar dengan baik rukun iman yang benar, iman pada Rasul, lalu dia jadi profesor misalnya, jadi cendekiawan Muslim misalnya, ditanya oleh orang, Pak, bagaimana pandangan Bapak tentang Ahmadiyah? Jawabnya, Ahmadiyah itu manusia biasa. Inyo perlu makan, inyo perlu minum, inyo perlu tempat tinggal. Jangan digaduh-gaduh. Ini namanya Bapak Ibu cendekiawan Muslim, tapi bermasalah akidahnya. Atau cendekiawan Muslim ngawur. Kenapa? Katakan saja Ahmadiyah itu sesat, selesai. Kenapa Bapak Ibu? Dia mudah dalam timbangan rukun iman. Nabi yang terakhir Nabi Muhammad, siapa mengaku Nabi Nabi Muhammad itu namanya Nabi Pak? Kan sederhana itu Bapak Ibu. Nanti masa dia makan, masa dia minum, masa dia punya rumah, itu kan lain cerita. Kita kan enggak serta-merta mentang-mentang dia Ahmadiyah, langsung ambillah dia yang tua sembelih sekali, kan tidak. Ada caranya dalam Islam. Tapi mengatakan dia sesat, sesuatu yang sudah ada di dalam teori akidah Islam. Supaya jangan dikata kalau mengatakan Ahmadiyah sesat nanti ku karih bana Ustaz. Bakal-kecilan sasek. Ini sasek seorang. Mengaku Nabi Nabi Muhammad. Punya kitab setelah kitab Al-Quran. Kan sesat sendiri itu Bapak Ibu. Kalau dia mau punya agama, buat saja agama sendiri. Jangan buat nama agama Islam. Tapi sayang. Sebagian yang mengaku cendekiawan Muslim. Enggak belajar akidah iman dengan benar. Keluarlah di televisi. Ngawur ucapannya. Ucapannya ngawur. Jadi, Bapak Ibu jamaah rahmati Allah, itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu jamaah rahmati Allah, yang kita pelajari Ustaz. Saya mama Bapak Ibu harus minum. Bapak Ibu barangkali nanti ada minumnya juga. Saya juga mohon maaf Bapak Ibu duduknya harus di atas. Biasanya kalau saya ngaji di kampung, Bapak Ibu saya hadir, saya duduk di bawah saja. Tapi kalau nanti saya duduk di bawah, payah mencari ibu belakang. Saya lihat dan banyak yang terkantuk belakang. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, anak gitu aja. Jadi berhubungan dengan pendidikan anak tadi, apa yang kita pelajari, kita ajarkan. Anak kita pelajari, kita ajar. Kalau belum belajar gitu dulu. Pelajari dengan baik. Dan ini juga pesan kita tadi kita sebutkan kepada pengurus masjid, siapapun dimanapun, ini hal yang perlu menjadi fokus dalam bahasan-bahasan keilmuan kita. Yang kedua Bapak Ibu, apalagi ibadah. Pelajari ibadah dengan baik. Yang bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita perbaharui, kita perbaiki. Contoh sederhana Bapak Ibu, kita kalau berwuduk begini caranya, itu perlu kita belajar itu. Sah wuduk kami sah. Tidak ada ulama tidak mengatakan sah. Tetapi dia menyelisihi hadis yang sahih. Artinya kalau bahasa fuqahanya Bapak Ibu, pendapatnya lemah. Kenapa? Dalam Sunan Abi Daud dan Sunan Tirmizi dan yang lain-lain, kata sahabat yang menurutkan hadis, Nabi kalau menyapu kepala, memulai dari bagian depan kepalanya, tarik ke belakang, lalu tarik ke depan, langsung ke telinga.
Kecik guru lu mau diikut ustaz lasah keciknya. Maka kita akan menimbang mana yang kecik guru, mana yang kecik Nabi. Kalau kita cintakan Nabi, sebagai bukti juga kita cinta kepada guru, maka kita ikuti sunnah Nabi begini, ke belakang, ke depan, dua tangan, langsung ke telinga sekali. Apa makna Bapak? Kan perlu kita pelajari ulang. Awak ikut saja selama punya ustaz, dipelajari lagi. Kenapa? Ini bahasan ibadah. Tidak main-main. Bukan urusan mencangkul di sawah. Bukan urusan kita menanam lado. Bukan urusan kita menanam pisang. Kadang pupuk, nak lagi bukan masalah itu. Tapi ini masalah ibadah. Perlu kepada dalil yang jelas. Itu yang kedua. Maka hubungan dengan pendidikan anak Bapak Ibu, anan kita ketahui ajan anak kita. Saya kadang-kadang Bapak Ibu sedih. Ini bisa tahun ajaran baru. Kan masuk anak-anak di sekolah. Lalu saya ngajar ibadah. Lalu saya katakan anak-anak coba dulu duduk. Saya tanya, nak dulu belajar solat dengan siapa? Belajar wuduk dengan siapa? Rata-rata mereka menjawab Bapak Ibu dengan gurunya. Silakan Pak. Lalu saya katakan kepada guru, kepada orang tuanya dalam kajian-kajian kita, kalau di sekolah Bapak Ibu punya juga kajian wali santri sekali 15 hari. Untuk menasihati para orang tuanya. Lalu saya katakan ini Bapak Ibu punya anak rugi. Kenapa rugi? Mahajan wuduk saja tak bisa. Kan gampang itu Bapak Ibu. Pergi ke kamar mandi, bawa anaknya nak berwuduk yang benar itu begini, kan gak susah. Tapi karena gak ada kepedulian kita mendidik, ya kita biarkan saja. Besoknya diajar di guru ngajinya tuh. Besoknya pandai seorang saya tuh. Bilangnya ke pandai. Yang kedua, kalau kita ajarkan itu adalah ibadah. Selagi bisanya berwuduk Bapak Ibu, pahalanya akan mengalir kepada kita. Enggak susah-susah. Enggak perlu juga Bapak Ibu jadi profesor supaya bisa mengajarkan anaknya berwuduk. Kan enggak perlu susah-susah. Intinya apa? Kemauan. Solat juga begitu. Ibu-ibu kalau solat duha misalnya di rumah atau solat zuhur bersama anaknya 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, panggil anaknya, nak sinilah. Ibu mau ajarkan solat. Anak ke ibu ajaran pertama, ibu ajarkan bagaimana meletakkan tangan di dada. Begini caranya nak. Satu, bisa solat lihat. Lain bacanya. Ibu akan ajarkan bagaimana cara rukuk yang benar. Punggungnya didatarkan, tangan letak di lutut, lihatnya ke tempat sujud. 2. Begitu seterusnya. Intinya Bapak Ibu, tinggal kemauan saja. Tidak susah. Dan itu akan menjadikan nilai kesan yang begitu indah bagi anak-anak terhadap orang tuanya. Terhadap orang tuanya. Barangkali juga saya mohon maaf Bapak Ibu yang mengawali pekerjaannya mungkin jam 7 atau mungkin setengah 8 ibu-ibu, maka kita kasih izin pulang. Kalau tidak ada pekerjaan maka bertahanlah di sini. Mungkin ada sebagian bapak-bapak, enggak usah minta izin, jalan saja, ambil pintu yang agak lebih dekat, silakan keluar. Kalau memang ada kebutuhan-kebutuhan di luar. Itu yang kedua Bapak Ibu, tentang ibadah. Maka kewajiban kita orang tua ajar anak awak. Jangan sampai orang sadu ajar anak Bapak. Jangan sampai orang semua mengajarkan anak kita Ibu. Kenapa? Rugi. Dan itu akan menjadi kenangan terindah bagi anak-anak. Mereka akan mengatakan, saya yang mengajarkan saya solat, ibu saya. Saya yang mengajarkan saya solat, bapak saya. Coba lihat Bapak Ibu. Sebuah kebahagiaan tersendiri. Bahkan mungkin ketika Bapak Ibu sudah meninggal. Mungkin ketika sudah kita meninggal, lalu anak kita masih hidup, setiap mungkin kalau dia jadi guru, atau dia jadi bapak juga, dia akan mengatakan, dulu bapak belajar solat nak, jo almarhum apa. Kenapa? Sebuah nilai yang sangat tidak ternilai harganya. Sekalipun mungkin bagi kita memandang, maja wuduknya, maja solatnya, gampang. Tapi itu bagi anak-anak Bapak Ibu, sebuah nilai yang tidak ternilai harganya, maka itu tinggal kemauan. Itu yang kedua. Yang ketiga, Ustaz, yang diajarkan. Yang diajarkan Bapak Ibu namanya zikir dan doa. Apalagi di sebagian lembaga-lembaga pendidikan tidak fokus untuk mengajarkan ini. Satu-satu dulu Bapak Ibu, zikir. Yang tadi sudah kita singgung berapa zikir. Zikir hujan, zikir pagi, zikir petang, memakai pakaian. Ini Bapak Ibu pelajari dulu baru diajarkan. Karena kebanyakan kita Bapak Ibu, saya mohon maaf, orang-orang yang kering hidupnya dari zikir. Saya tanya misalnya Ibu, kalau memakai pakaian apa baca zikirnya Ibu? Apa bacanya Ibu? Bismillah saja Ustaz. Tak bisa Ibu baca bismillah saja. Mesti ada doanya diajarkan Nabi. Alhamdulillahillazi kasani
Coba bayangkan Bapak Ibu, lah 50 tahunnya memakai baju, ndak dapat je doanya kan rugi waktu. 50 tahun hidup lamanya. 50 tahun memakai pakaian sekali sehari, 2 kali sehari, bahkan 3 kali sehari. Kalau enggak dapat, maka enggak bisa kita mendapatkan pahalanya. Kenapa? Enggak belajar. Makanya anak-anak kita, Bapak Ibu, jangan sampai enggak belajar juga. Mesti wak pelajari itu apa? Wa'ajan. Kalau tidak akan hilanglah momen itu. Padahal Allah sudah katakan, ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira. Wahai orang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Wa na'ubihan yang dibaca. Bagaimana kita mengamalkan? Zikir masuk masjid, zikir keluar masjid, zikir ketika keluar rumah, zikir masuk rumah, zikir sesudah solat, zikir sebelum tidur, zikir memasuki daerah yang baru, naik kendaraan, semuanya Bapak Ibu ada zikirnya dan itu mesti dipelajari lalu kita hafal baru bisa kita amalkan. Di banyak masjid Bapak Ibu saya mencoba membuka kajian zikir. Tapi bukan mengajarkan Bapak Ibu berzikir. Bukan itu Bapak Ibu. Ada hal yang perlu kita ajarkan yang diajarkan Nabi. Kalau yang tadi itu Bapak Ibu tadi mana dapatnya. Bagi Bapak Ibu yang mengamalkan itu, sebelum terus diamalkan saya punya pesan. Apa pesannya? Cari hadisnya dulu. Kalau lepas sobo hadis nanti silakan amalkan. Kalau tidak, tinggalkan, pelajari yang jauh lebih lebih banyak dalilnya, lebih jelas dalilnya dengan dari hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu Bapak perlu kita pelajari. Kalau lapar adik kita, lah bisa kita majankan anak-anak. Masuk WC anak waktu kecil nak, tadi baca doa masuk WC nak. Kalau misalnya bapak ibu bawa anaknya ke masjid, nanti pulang ke rumah tanya, nak tadi baca zikir apa masuk masjid? Atau baca doa apa masuk masjid? Itu ditanya dia anaknya ke apaknya. Apa baca? Apa lu lebih dapat dia nak. Sama-sama belajar lah adik. Kenapa? Enggak tahu juga bapaknya. Ibunya enggak hafal juga. Kenapa? Enggak pernah belajar. Bapak Ibu perhatikanlah, ini di antara hal yang barangkali saya mohon maaf. Di antara hal yang sering saya kritisi, tapi kritikan membangun. Apa itu? TPA, didikan subuh di banyak masjid Bapak Ibu berjalan dengan rapi setiap minggu. Tapi sayang, lagi belajar zikir, 3 saya zikirnya. Zikir masuk WC, zikir sudah azan, zikir sudah wudu. Padahal zikir itu Bapak Ibu ratusan. Makanya saya punya saran, kita punya kalau punya lembaga SD misalnya SD Islam, punya TPA, ini di antara hal yang harus dihafalkan kepada anak-anak. Kita punya SD yang kita sebutkan tadi Bapak Ibu, 6 bulan anak-anak saya buatkan menghafal zikir 20 buah zikir, 10 buah doa. Mudah-mudahan nanti 6 tahun 240 buah zikir, 120 buah doa. Supaya apa? Supaya dia hafal ketika kecil bisa diamalkan. Kalau tidak akan jadilah hidup kita ini kering dari zikir. Kering dari zikir. Baik. Zikir satu, yang kedua doa Bapak Ibu. Doa juga sama. Doa ini Pak, Ibu, inyo ke dia apa bulu? Saya yakin kalau kita enggak hafal doanya Bapak Ibu, kita enggak bisa berdoa banyak. Yakinlah. Boleh bahasa Indonesia Ustaz? Boleh. Enggak ada yang melarang berbahasa Indonesia. Tapi kemampuan kita merangkai doa dengan bahasa Indonesia itu Bapak Ibu terbatas. Misal, saya katakan Pak, tolong baca doa agak 30 minit deh. 30 minit nak dibaca sampai lama tu Ustaz. Kenapa? Enggak hafal. Sekalipun dengan bahasa Indonesia. Tapi kalau Bapak Ibu hafal, kalau kita hafal jangankan 30 menit, kita bisa bacanya 1 jam. Perhatikanlah imam-imam di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi Bapak Ibu, maralah punya doa kunut. Setengah jam kadang-kadang. Tapi jangan kira itu mereka buat dengan otaknya sendiri. Itu apa? Saya perhatikan Bapak Ibu, kondisi ini sering kita lihat dalam pelaksanaan haji, pelaksanaan umroh, bulan Ramadan, atau mungkin selesai solat berjamaah 5 waktu sekalipun, pas berdoa, sabanta berdoa lah habis. Yakin, Bapak-bapak, ibu-ibu kalau berdoa mohon maaf, kalau saya salah saya mohon maaf. Biasanya kalau berdoa itu 5 saja Pak. Ana 5 itu Ustaz, bahasa Arab 2, bahasa Indonesia 3. Nama satu Ustaz, pertama, Rabbighfirli wa liwalidayya. 1. Yang kedua, baca doa, ya Allah, lapanglah rezeki ya Allah. Hidup susah segala macam rezeki. Yang ketiga, ya Allah, berikan kesehatan badan.
umur lah tua, pinggang lah mulai sakit, nan mah lah cok kambuan, ekor segala macam, gigi nak dos segala macam, macam-macam doa tentang kesehatan. Yang ketiga, yang keempat tentang apa? Supaya masuk surga dan dijauhkan dari neraka. Dan yang kelima, Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah wa qina azaban. Itulah lama Rasul berdoa. Kenapa? Tidak hafal. Harus dihafal Ustaz? Iya. Saya sampaikan ini Bapak Ibu motivasi. Karena memang Bapak Ibu dalam berapa kali saya lihat misalnya dalam umrah misalnya atau haji misalnya, Bapak Ibu, orang sudah datang jauh-jauh dari Indonesia ke Ka'bah, ke Makkah, tapi berdoa tidak bisa lama-lama. Kenapa? Indah apa doa yang dibaca itu? Orang memasuki Ramadan, ini kita kan mau Ramadan Bapak Ibu, sebentar lagi Sya'ban lalu Ramadan. Orang memasuki 10 hari di akhir Ramadan, tapi nggak bisa juga berdoa banyak-banyak. Kenapa? Tidak hafal. Kata dia tuanku kami saudara Ustaz Mapada. Bukan masa tuanku tidak tuanku. Ini doa kita hafal untuk kita berdoa kepada Allah. Jangan kita menjadi orang seperti orang sombong Bapak Ibu. Selesai solat doa 2 datia. Selesai solat doa 5 datia. Selesai solat doa setengah minit. Hanya sekadar itu saja berdoa. Pun doa itu saja kita ulang-ulang. Kalau nak mudah-mudah lewat tambah doanya cik lain. Tambah doanya. Ya Allah dapatlah isteri yang solehah. Tambah doa cik lain. Kalau sedang banyak utang, tambah doa aja. Ya Allah, utang sedang banyak. Kenapa Bapak Ibu? Tidak hafal. Makanya mesti mau dihafal Ibu? Mesti dihafal Ibu. Saya hanya kasih motivasi saja. Dan menjadi renungan bagi Ibu. Kalau tidak kita segerakan ini Bapak Ibu, yakinlah. Kita berdoa tidak bisa lama-lama. Saya kadang-kadang diundang makan oleh ibu-ibu atau bapak-bapak dimanapun. Dia katakan, ibu-ibu yang sering, Ustaz, baca doa aja Ustaz. Jadi saya katakan, Pak, Ibu, ambo tidak tukang baca doa, Ibu. Baca saja doa, nanti Ibu jago jam 3. Tapi saya pribadi saya akan doakan Ibu. Nanti Ibu jago jam 3, berdoa, memohon kepada Allah. Jawab Ibu tu, awak tidak bisa berdoa lama-lama, Ustaz. Kenapa itu Ibu? Tidak hafal. Dan ini memang di antara hal yang menjadi kritikan kita terhadap pendidikan Islam. Dari ketek-keteknya seharusnya dilatih untuk menghafal. Itu yang ketiga. Yang pertama tadi akidah, yang kedua ibadah, yang ketiga zikir dan doa. Yang keempat Bapak Ibu zaman rahmati Allah, adab-adab Islam. Ini setiap hari ini Bapak Ibu. Bangun tidur, adab bangun tidur. Masuk kamar mandi, adab kamar mandi. Ruang makan, adab minum. Ketika duduk di ruang tamu, adab duduk. Ketika pergi ke rumah tetangga, adab bertamu. Ketika malam, adab ketika sore, adab ketika malam. Berpakaian, adab berpakaian. Semua ini Bapak Ibu sifatnya harian. Tidak ada yang susah. Tapi kalau kita enggak belajar, enggak tahu, enggak bisa kita amalkan. Saya kasih contoh sederhana Bapak Ibu. Misal tentang adab minum. Di antara adab minum kata Nabi SAW, kita minum tidak boleh pakai tangan kiri. Minumnya pakai tangan kanan. Kita juga minum Bapak Ibu tidak boleh minumannya namanya itu Pak. Diambui. Kata Nabi wala tanaffasu fil ina. Tak boleh ditiup. Nyuangi Ustaz baca minumnya. Yang penting Nabi larang kita tidak boleh kok pakai kipas angin, kok pakai kipas mendinginan, itu terserah kita. Yang penting jangan ditiup. Batu Ustaz, Nabi yang melarang. Lalu Bapak Ibu, apa hikmahnya? Para ulama kita menyebutkan, para dokter ilmuwan misalnya, minum Bapak Ibu, kalau kita tiup, ini kan udara yang keluar. Lalu udara ini Bapak Ibu, apa jenisnya itu Pak? Karbon dioksida namanya. Itu namanya Ibu? Karbon dioksida. Karbon dioksida racun. Kalau kita tiup minuman kita, maka sama seperti ibarat kita memberi racun terhadap makanan, maupun nasi, maupun minuman, makan tidak boleh. Bagi mama, bapak-bapak, minum pagi itu lama mana tu? Itu diminum. Bapak-bapak kalau mau minum panas, saya ajarkan. Belajarlah minum panas kepada orang Mesir. Orang Mesir itu Pak, inyo suku minum teh. Minum tehnya juga berapa kali sehari? Sampai 7 kali bagi sehari. Pagi, zuhur, sebelum zuhur, sudah zuhur, ketika asar, bahkan sampai mbok oto, supir-supir di Mesir itu Bapak Ibu, mereka gaya boto. Tangan kanan mbok oto, sekalipun tidak boleh. Tangan kirinya minum teh. Tapi mereka punya cara. Tapi mungkin caranya nanti saya ajarkan Bapak-bapak. Intinya apa? Mereka kalau minum dengan bibir.
Tapi ini sudah tidak panas. Jadi, Bapak Ibu zaman dah itu misalnya adab-adab minum. Kita ajarkan enggak boleh minum berdiri, tidak boleh minum sambil begini. Tidak boleh Bapak. Minumnya juga harus punggungnya tidak boleh ditelekankan dan beberapa adab-adab yang lain. Kalau kita tahu, kita ajarkan anak-anak makan juga sama, bertamu juga sama. Saya dulu Bapak Ibu di kampung, mungkin 3 bulan yang lalu, ini cerita tentang adab-adab bertamu. Saya di kampung, pulang kampung, kan saya tinggal di Pasar Pekumbu, pulang kampungnya ke Mongolia yang tadi saya sebutkan. Pulang kampung, biasa orang kampung. Ketika saya sahat di kampung, datang ibu-ibu. Katanya, Tek. Terus saya katakan, kabar Tek. Tek ini maksudnya ibu. Lalu katanya, ada ibu. Maksud ibu saya. Alai, di belakang, di dapur. Lalu saya katakan, sabar Tek sentai yo. Imbon suanta. Jawab amat tu. Tiba di dapur sekali. Apa maknanya Bapak Ibu? Enggak tahu ada bertamu. Orang kalau bertamu, belum disuruh masuk, jangan masuk. Apalagi masuk langsung ke dapur. Mana tahu nanti kalau yang datang tamunya laki-laki, mungkin perempuan tidak menutup aurat. Mungkin dia sedang, misalnya kalau bapak saya bekerja, dia buka baju misalnya, segala macam. Tidak layak dilihat. Tapi yang namanya sebagian orang tidak mengerti ada bertamu, tiba sekali di dapur orang. Atau kadang-kadang bertamu Bapak Ibu, Assalamualaikum. Tak ada orang menjawab dalam. Assalamualaikum. Ada orang di dalam tu nak. Cigok di jendelanya. Nak cigok di pintu gordennya. Tidak boleh Bapak Ibu. Lalu, kalau ada orang di dalam tak buka pintu, dia ngamuk-ngamuk. Lah iya doh, si anu dalam dia bukanya pintu Bapak Ibu tamu. Kata Nabi, kalau kita pergi bertamu, tak dibukakan pintu sama tuan rumah, maka pulanglah ke rumah kita. Adabnya begitu Bapak Ibu. Tak orang sampai kamar mandi, tak sampai mandi anaknya, sedang tidak menerima tamu, tanya sampai cakap ke lakinya, sampai cakap ke anaknya, dan bilang segala macam. Mungkin dia pada posisi tidak ingin terima tamu. Wak masuk tu. Intinya apa Bapak Ibu? Kembali kepada adab-adab bertamu. Kalau kita tahu, kita gampang Bapak Ibu. Ketuk pintunya, enggak ada orang pulang. Nanti tinggal sampaikan, kemarin saya ke rumah enggak ada orang. Jangan dipaksa-paksa dipanggil, dilihat ke dapurnya, dilihat di balik jendelanya, dicari-cari ke dalam, lalu tak dengar bunyi di dalam tu cari tolak di luar. Si anu lah ada orang. Baik, sudah datang pemateri Bapak Ibu. Saya akan cukupkan dalam waktu 5 menit kita simpulkan. Yang terakhir, Bapak Ibu zaman rahmati Allah, pendidikan Al-Quran. Ini barangkali Ustaz kita akan menjelaskan dengan dalam. Bahasanya Bapak Ibu, kita berharap juga menjadi orang yang ikut di dalam memberikan pendidikan Al-Quran. Tidak susah Bapak Ibu. Hari ini banyak program. Kita di sekolah ini Bapak Ibu pakai program namanya program ayat. Pakai namanya program ayat. Ini program Bapak Ibu, kita mau setel berapa kali pengulangan baik ayat maupun surat bisa. Ini kita pakaikan di sekolah. Artinya apa? Bapak Ibu juga harus punya semangat untuk menjadikan anak-anaknya menghafal Quran. Imam Bukhari Bapak Ibu tidak lahir dengan Bukhari sendiri. Dia punya guru. Tapi gurunya tidak seterkenal Imam Bukhari. Tidak seterkenal. Artinya apa? Kita juga bisa melahirkan anak-anak yang jauh lebih hebat dibandingkan kita. Kalau kita mau. Itu beberapa hal Bapak Ibu yang harus kita ajarkan. Poin yang terakhir. Sebelum kita tutup. Bahwa Bapak Ibu, pendidikan anak-anak kita ini sifatnya 24 jam. Bapak Ibu fokusnya sebentar sebelum saya tutup. Sifatnya berapa Bapak Ibu? 24 jam. Jangan sampai tak tahu wak kamar nak gadi wak pergi sanjo. Ditanya ibu-ibu, Bu, kamar nak gadi? Entah kamar tadi dibawa oleh kawannya. Nanti sampainya di ngalau, sampainya di diskotik, sampainya di kafe, sikit kepala wak. Kenapa? Enggak tahu anak gadisnya ke mana. Bapak ditanya, Pak, kamar nak bujang? Lah saya mandi, saya bergaya lah dibawanya, ndanya pergi beraun. Enggak tahu anak bujangnya ke mana, ni bermasalah orang tua Bapak Ibu. Di Payakumbuh sana Bapak Ibu ada warnet yang hidupnya 24 jam. Heran wak, 24 jam di warnet. Siapa dalam warnet? Anak-anak kaum muslimin. Yakin? Karena popularitas Kristen enggak berapa orang di Payakumbuh. Intinya apa? Bapaknya mana? Rumah. Ibunya di mana? Di rumah. Pamannya di mana? Rumah. Mamanya di mana? Di rumah. Anaknya 24 jam di warnet enggak keluar-keluar. Apalagi Sabtu malam ini Bapak Ibu. Menunjukkan apa? Lemahnya pendidikan. Bapak Ibu, ini pesan yang terakhir. Ingin saya sampaikan. Banyak nata ke saya. Apa yang terakhir ini Bapak Ibu? Kita kalau tidak mendidik anak dengan Islam, maka Bapak Ibu nanti bisa menyesal sendiri. Kalau bahasa yang lain, awak sasa angok seorang di anak awak.
Sasa angok seorang, Iko disuruh nak muah. Iko minta tolong nak muah. Iko diminta tolong tak bisa. Kenapa? Kita kena mendidiknya, tidak pernah mendidiknya sama sekali. Apa yang terjadi? Maka terjadilah kita sasa angok je anak awak seorang. Tak bisa kita menguasai anak kita. Hanya sekadar untuk menyuruhnya ke masjid kita tak mampu. Coba bayangkan Bapak Ibu. Kenapa? Karena memang kita tak pernah ngasih nasihat. Kita tak pernah makan bersama. Kita tak pernah duduk bersama. Kita tak pernah saling berbagi. Kita tak pernah saling berdiskusi. Mungkin dia lebih banyak ceritanya dengan kawannya di sekolah. Mungkin dia lebih banyak curhatnya dengan Facebooknya. Mungkin dia lebih banyak curhatnya dengan WhatsAppnya dibandingkan dengan ibunya. Lalu ketika ibunya mengatakan, nak, pakailah jilbab lah. Kecik anaknya, nak gadis kini nak dengan nak gadis zaman amak dulu doh. Amak dulu you berbungkui-bungkuinan kami. Oh, kami beda. Apa makna Bapak Ibu? Ini kenapa? Karena seringkali kita melupakan kewajiban, tapi kita ingin langsung memetik hasil. Kerjakan dulu kewajiban Bapak Ibu. Didik anak-anak kita dulu. Ajarkan dia, baru insya Allah kita bisa mendapatkan hasil. Lah kita didik dengan baik Bapak Ibu, belum tentu kita mendapatkan anak yang kita harapkan. Lah dari pagi wak asuh ustaz, wak jagon solat subuh, wak sekolah di pesantren, wak agi piti belanja yang halal, belum juga terkadang bisa memenuhi apa yang kita inginkan. Kenapa? Itu memang hasilnya Allah yang tentukan. Tapi intinya Bapak Ibu, kewajiban kita yang akan ditanya oleh Allah sebagaimana Nabi sebutkan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kata Nabi, kita ini pemimpin. Bapak-bapak pemimpin. Kalau ada anak gadis Pak, keluar nak pakai jilbab kalau rumah, sia nampak tamu sekali berdosa ibu. Apanya? Iya Bu? Iya? Yang kedua ibunya yang berdosa. Jangan kira anak gadis mula gadangnya lah pandai matu diri tamat kuliah. Bapaknya yang berdosa sampai dia menikah. Kalau lah menikah baru suaminya. Jangan kira Bapak Ibu satu hal yang sederhana, anak gadis batu lanjang keluar, tak pakai jilbab, tua acuh-acuh saja gaya tua. Jangan kira itu satu hal yang sederhana. Itu yang akan menyebabkan kita ditarik ke neraka sekalipun setiap hari awak datang ke masjid. Kenapa? Kita melupakan sisi lain dari kewajiban kita. Atau contoh yang lain, di rumah awak kadang-kadang RCTI 24 jam. SCTV 24 jam. Cari tu filmnya, cari tu film cinta-cinta sajanya. Orang berbuka baju sajanya. Tawak cicak tak tahu saja TV awak bertelanjang rumah. Kita seakan-akan tidak tahu bahasanya di rumah kita itu hidup setiap hari yang mengajarkan anak-anak kita bertelanjang. Tawak cicak tak tahu. Bahkan sebagian orang Bapak Ibu, apaknya, amaknya, anaknya, minantunya, cucunya nonton sinetron sama-sama. Siapa Bapak Ibu heran, kemana rasa malu orang Minangkabau? Kemana, di mana pendidikannya? Oleh karena itu Bapak Ibu jemaah rahmati Allah, apa yang ingin saya pesankan bahwa semestinya pendidikan anak-anak ini tanggungjawab Bapak Ibu lah. Dengan apa yang mereka sudah sebutkan mukadimahnya, mudah-mudahan menjadi renungan bagi Bapak Ibu semua, sehingga dengan begitu akan lahirlah generasi-generasi yang bisa meramaikan masjid, yang menghadiri majlis ilmu, yang menjadi anak-anak yang soleh, menjadi anak-anak yang berbakti. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Baik. Barangkali kita cukupkan Bapak Ibu jemaah rahmati Allah. Sudah datang Ustaz kita dari satu lagi pemateri. Bapak Ibu hari ini beruntung. Beruntung. Jadi pematerinya dua. Saya mohon maaf Bapak Ibu kalau ada kata-kata yang salah. Barangkali kalau ambo mengaji itulah pandainya. Mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Sekaligus juga saya mohon pamit Bapak Ibu jemaah rahmati Allah, sudah mendekati angka jam 7. Mudah-mudahan dengan begitu Bapak Ibu masih bisa tetap fokus dengan apa yang akan dilakukan oleh kegiatan-kegiatan berikutnya. Saya mohon maaf Bapak Ibu kalau ada kata-kata salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.